Kenapa ya hal luar biasa seperti yang satu ini kamu baru tahu sekarang dari saya? Kita bahas yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Emang betul ya, entah kenapa kita nih sebagai seorang sahabat virtual, walaupun belum pernah ketemu atau mungkin kalau ketemu hanya beberapa kali gitu ya. Bagi kamu yang pernah menemukan saya di dunia nyata. Tapi entah kenapa anehnya permasalahan yang ada dalam batin kamu itu seolah-olah saya bisa menebaknya. Termasuk sama yang satu ini nih teman-teman. Coba deh, bener nggak tebakan saya? Ini kan awal tahun baru nih, masih bulan Januari 2024 ya, waktu saya membuat video ini. Kalau seandainya sekarang saya tanya jujur nih sama kamu, dari dalam diri kamu, kalau secara jujur saya tanya, ada nggak sih di tahun yang baru ini yang pengen banget kamu banggakan? Saya ulangi pertanyaan saya ya. Ini kan tahun baru, tahun 2024, bukan tahun yang lama nih. Coba sekarang lihat ke dalam diri kamu deh. Lihat baik-baik ke dalam diri kamu sendiri. Ada nggak satu sifat aja? Sifat apa sih yang paling kamu sukai yang sekarang sifat itu ada loh dalam diri kamu? Padahal dulu di masa lalu sifat ini belum muncul ke dalam hidup kamu. Nah, sekarang coba dong tuliskan sifat apa sih yang ingin kamu merasa bangga atau kamu banggakan yang sekarang tuh ada dalam diri kamu. Yang kemarin-kemarin tahun sebelumnya sifat ini tidak ada. Sifat apakah itu? Coba tuliskan di komentar. Nanti saya berikan hati ya. Nah, sambil menuliskan apa yang ingin kamu banggakan dari sifat perkembangan kamu sendiri di komentar gitu ya. Sambil kita mendengarkan sebuah cerita sederhana yang saya udah ambil dari sebuah kisah. Inti sarinya begini teman-teman. Jadi ada seseorang yang dia menuliskan sebuah postingan yang panjang lebar. Intinya sih gini, dia itu sama seperti kamu ya. Pernah merasa perkembangan hidupnya itu nggak ada. Dan lucunya sama seperti saya di masa lalu juga. Kita tuh pernah ya menghadapi sebuah keadaan, kita tahu harus diubah. Bahkan kita tahu harus ngapain lagi, ya kan? Tapi entah kenapa ada perasaan-perasaan takut yang menghalangi kita untuk ngelakuin itu. Bener nggak? Iya nggak? Nah, sama nih. Sama banget seperti yang diceritakan di kisah yang tadi. Ada seseorang yang dia itu udah bosan teman-teman. Bosannya kenapa mbak? Bosan diperlakukan sama orang-orang terdekatnya sendiri. Coba, sekarang jujur nggak usah tulis di komentar kalau yang ini. Jawab dalam hati aja. Pernah nggak diri kamu merasakan sebuah perasaan jenuh, perasaan jengah, perasaan bosan banget? Bosannya tuh bukan bosan sama sebuah barang, bukan ya? Bosannya itu sama perilaku. Perilaku pasangan kita tuh yang dari dulu gini terus sama saya. Perilaku keluarga kita sendiri, baik bapak ibu mohon maaf, yang selalu kurang bisa mengapresiasi yang kamu lakukan. Bahkan perilaku dari orang-orang terdekat kamu, tempat kerja contohnya, yang entah kenapa dari dulu sampai sekarang kok bahkan di tahun barunya gitu aja. Sampai diri kamu bingung harus kemana lagi dan bagaimana yang saya lakukan sih mbak. Nah sekarang gini, saya punya obat untuk diri kamu secara masuk akal ya, yang bisa mengobati kamu paling tidak kalau diri kamu sedang dalam keadaan bosan, jengah, jenuh dengan hidup kamu sendiri. Dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak sih sebenarnya obat dari kejenuhan itu apa? Dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak? Obat dari perasaan bosan, perasaan yang tidak nyaman dengan perilaku orang-orang di sekitarmu yang sama terus dari dulu sampai sekarang. Tahu nggak obatnya itu cuma satu? Bener, obatnya itu sama. Apa itu mbak? Rasa takut dibuang sejauh-jauhnya. Rasa takut itu loh, sadar nggak sih yang membuat kita selalu mendapatkan perkembangan yang hampir bisa dibilang nggak ada dari tahun ke tahun, ya kan? Orang-orang tuh nggak mungkin bisa ngeremehin kamu kalau kamu tidak memberikan ruang pada mereka untuk meremehkan kamu. Orang-orang itu nggak mungkin nyelingkuhin kamu, mengkhianati kamu, kalau diri kamu tidak menyediakan mereka atau dia untuk selingkuhin kamu lagi. Bahkan bahasa kasarnya begini, mohon maaf.
Orang-orang di luar sana tuh nggak akan mungkin bisa nginjek-nginjek kita lagi kalau kita tidak memberikan diri kita sendiri ruang untuk diinjak-injak orang. Betul nggak? Setuju sampai sini? Nah, sekarang saya tanya, kenapa diri kamu, diri kita bisa menyediakan ruang untuk diinjak-injak orang lain? Jawabannya itu sederhana lagi. Cuma karena kita takut. Titik. Kita tuh takut banget. Takut apa, Mbak? Takut akan segala hal. Bener nggak? Sehingga rasa takut itu loh yang membuat kita, ya udah deh nggak apa-apa diperlakukan gitu lagi sama teman-teman saya. Ya udah deh nggak apa-apa saya diperlakukan gitu lagi sama orang-orang yang nggak pernah menghargai saya, ngebully saya, ya udah nggak apa-apa deh Mbak. Saya jomblo udah 15 tahun, 11 tahun, 10 tahun nggak apa-apa deh, ya udah deh nggak apa-apa Mbak. Saya kerja juga disiksa sama orang terus, saya juga nggak dikasih uang lembur, saya udah nggak dikasih uang yang seharusnya saya dapetin, nggak apa-apa deh Mbak. Soalnya saya main aman aja, nggak berani Mbak, takut. Sampai akhirnya kamu capek, jenuh, jengah, dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sebentar, itu kamu bukan? Kalau memang itu kamu, tenang. Saya akan mengobati rasa takut kamu dengan cara yang tidak biasa, tapi masuk akal. Obat dari rasa takut yang jadi biang kerok perkembangan dalam hidup kamu itu hampir bisa dibilang nggak ada atau sangat sedikit. Rasa takut itu obatnya cuma satu, dilakukan, tapi bukan dilahap. Nah, baru dengar kan? Saya ulangi ya. Obat rasa takut kamu itu yang jadi biang kerok masalah sehari-hari itu cuma satu. Apa Mbak? Dilawan, bukan dilahap. Tahu dilahap? Apa? Kalau yang belum tahu dilahap tuh kayak makan di bulet-bulet gitu loh. Kayak kamu, pernah gak sih makan bakso yang gede gitu ya, yang harusnya bisa dipotong-potong dulu, tapi kamu nggak dipotong-potong dulu dan langsung dimasukin ke dalam mulut, langsung ditelen. Nah, itu namanya dilahap. Rasa takutmu itu bukan dengan cara dilahap bulet-bulet. Cara melawannya diri kita jadi gagal ngelawan rasa takut karena di pikiran kita berpikir rasa takut itu harus dilawan dengan cara dilahap. Benar nggak? Akhirnya apa? Berhasil nggak? Kagak berhasil. Gagal lagi, gini lagi, gini lagi. Nah, pertanyaan bagusnya adalah, kalau memang saya tidak boleh melawan rasa takut dengan cara dilahap, Mbak, itu saya harus melawannya dengan cara apa? Caranya gampang. Kamu kasih makan dikit-dikit si rasa takut. Saya ulangi. Rasa takut itu cara ngobatinnya dengan kamu kasih makan dia sedikit demi sedikit, alias konsistensi. Saya kasih contoh, biar kamu gampang. Misalnya, kamu pengen banget deh ketemu sama jodoh. Diri kamu punya keterbatasan, maaf banget ya. Kalau ngomong sama lawan jenis tuh bawaannya grogi mulu. Ini contoh aja nih ya. Selama ini kamu tahu harus bisa menghadapi yang namanya lawan jenis. Akhirnya kamu beranikan diri untuk ngomong sama orang, terutama lawan jenis. Akibatnya apa? Begitu kamu paksain diri kamu ngomong sama orang, berhasil nggak? Berhasil nggak? Enggak. Yang terjadi malah kikuk, malah bingung. Em, em, em. Akhirnya kamu pulang ke rumah, ngeringkuk di kasur, tutup pintu, nangis. Bener nggak? Itu kamu bukan? Sama seperti kita nih, masalah lain, masalah kerjaan, mau presentasi di depan klien penting. Wah, terus tiba-tiba kamu berani, aku bisa maju. Begitu kamu maju, ngelahap rasa takut kamu, apa yang terjadi? Ngomongnya cuma jadi begini. Akhirnya akibatnya kamu kecewa, nangis, pulang-pulang nyakitin diri sendiri. Betul atau tidak? Apakah itu kamu? Nah, cara ngobatin yang bener tuh gini loh. Pikirin hal apa deh yang kamu takutin. Saya ulangi, coba sekarang kamu pikirkan hal apa sih yang paling kamu takutkan. Tapi dengerin baik-baik. Hal yang kamu takuti ini gak ada kaitannya sama nyawa ya. Jadi saya bukan berarti ngajarin kamu untuk melakukan rasa takut, terus kamu oke, saya gak takut lagi mbak.
Terus kamu lari-lari di atas genteng, nggak gitu juga ya. Karena itu taruhannya nyawa. Itu konyol. Maksud saya coba sekarang kamu pikirin hal apa yang kamu takuti dalam hidup. Tapi kalaupun kamu gagal, taruhannya bukan nyawa. Nah, pikirin apa itu. Misalnya kamu takut presentasi, takut ngomong sama orang asing, takut ngomong sama lawan jenis, takut memulai usaha, takut ini, takut itu, pikirin. Pikirin apapun itu, rasakan rasa takutmu sekarang. Nah, sekarang coba kamu lawan rasa takut kamu tuh gini loh. Ketika diri kamu menghadapi rasa takut, ajak dia nyanyi. Loh, kok nyanyi mbak? Iya, contoh. Contoh nih, saya contohin misalnya saya mau presentasi deh di depan klien. Contohnya saya, kamu ya, mau presentasi di depan klien-klien penting banget, harus cool nih ya. Begitu mau presentasi, takut, ya kan? Kamu nyanyi, tapi dengan syarat liriknya kamu ganti-ganti dengan lirik yang kamu sendiri ngasal. Contoh, misalnya saya mau presentasi, saya nyanyi Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Harusnya gitu kan. Saya nyanyinya nggak gitu. Saya nyanyinya gini. Bintang besar di langit yang ungu. Loh, kok langitnya ungu mbak? Bintangnya besar mbak, bukan kecil. Coba deh, coba sekarang kamu praktekin, kamu nyanyi lagu tapi nggak sesuai liriknya. Lagu anak-anak aja, yang semua kita tahu ya. Dengan kita nyanyi tidak sesuai dengan lirik, asli ya, otak kita akan seolah-olah keganggu tuh. Keganggu sehingga rasa takut kita yang harusnya muncul jadi nggak muncul. Kenapa? Karena terdistract dengan otak kita memikirkan liriknya nggak sama dinyanyiinnya. Itu triknya. Kita ngakalin otak kita dengan menyanyikan lagu anak-anak yang liriknya kita ganti sesuka jidat kita. Nggak percaya? Kita coba lagi. Lagu apa? Pelangi-pelangi ya. Oke. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang putih. Loh, kok putih mbak? Nah, coba kamu praktekin deh, nyanyi apa aja, mau pelangi-pelangi kek, apapun ya, lagu apapun yang kamu tahu tapi liriknya kamu ganti sesuka hati kamu. Dengan lirik dan yang bukan ada di lagu itu. Nanti yang terjadi, diri kamu ada kemungkinan akan senyum-senyum sendiri. Dari senyum-senyum sendiri, otak kamu akan lumer. Nah, di saat otak kamu itu rasa takutnya itu udah lumer, kamu maju, apapun yang harus kamu lakukan, lakukan. Misalnya presentasi, langsung presentasi. Misalnya kamu harus ngomong sama orang baru, ngomong sama orang baru. Ngomong sama lawan jenis, ngomong sama lawan jenis. Di saat otak kita itu terganggu, terdistraksi, rasa takut kita akan lumer. Di saat rasa takut kita udah lumer, sudah luntur, di saat itu baru kamu maju. Coba deh, ini harus dipraktekin ya. Siapapun kamu yang menonton video ini, kamu beruntung. Nah, sekarang kalau kamu suka dengan video saya ini, saya mau minta tolong, boleh nggak? Boleh ya? Coba kamu klik jempol ke atasnya, silahkan. Sudah? Terima kasih. Dan sekarang kamu tuliskan di komentar kira-kira kamu mau nggak mempraktekkan ini untuk melawan rasa takut ini. Kalau kamu mau, katakan di komentar saya mau nyanyi mbak, demi menghilangkan rasa takut saya. Saya nyanyi, tulis gitu ya, nanti saya berikan hati. Oke, kamu hebat. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.